Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela. Bahwa ada seorang sarjana yang baru menamatkan studi di luar negeri pulang ke tanah air, bahwa beliau 8 tahun tinggal di negara yang tak ada orang muslimnya. Di sana juga tak satu pun media massa Islam. Jadi pantas sekali beliau terkejut ketika kembali ke tanah air, di mana beliau berada. Selalu dilihatnya ekspresi kemarahan orang muslim. Dan terakhir, beliau mengikuti sebuah lokakarya. Di sana diikutinya dengan keadaan bingung uraian seorang ilmuwan. Dari wawasan ilmiah yang diikuti mayoritas para ilmuwan di seluruh dunia, dan mengajukan teori ilmu pengetahuan Islam sebagai alternatif. Bukan penampilan alternatif itu sendiri yang merisaukan sarjana yang baru pulang itu, melainkan kepahitan kepada wawasan ilmu pengetahuan modern yang terasa di sana, dan juga idealisasi wawasan Islam yang juga belum jelas benar apa batasannya bagi ilmuwan yang berbicara pada waktu itu. Walau sudah gelar sarjana yang diperolehnya dalam satu cabang ilmu disiplin, beliau masih dihadapkan pada kepusingan atau kebingungan yang memberikan penilaian atas keadaan itu. Bahwa beliau mampu memahami sebab-sebab munculnya gejala merasa terancam selalu yang demikian itu, beliau mampu menerangkannya dari mulut dan dari sudut pandangan ilmiah. Namun beliau tidak mampu menjawab bagaimana kaum muslimin sendiri dapat menyelesaikannya tentang keberangan yang menyangkut aspek ajaran agama yang paling inti. Oleh karena itu, diputuskannya untuk pulang kampung dengan tujuan menemui pamannya yang menjadi seorang kiai di pesantren. Bahwa beliau termasuk jagoan ilmu fikih yang disegani karena pengakuan ulama lain atas ketepatan keputusan agama yang dikeluarkannya. Bahwa si paman kiai juga merupakan perwujudan kesempurnaan perilaku beragama di mata orang banyak. Apa jawab yang diperoleh sarjana ketika mengajukan kemuskilan yang dihadapinya? Kau sendiri yang tidak tabah, kau harus tahu semua sikap yang kau anggap kemarahan itu adalah pelaksanaan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, ujar sang paman dengan kelembutan yang dijawab kepada orang yang sudah mencapai sarjana. Bahwa beliau terdiam, tidak dapat menjawab, akan tetapi beliau tidak menemukan apa yang dicarinya. Bahwa orang muda ini lalu kembali ke ibu kota mencari seorang cendekiawan muslim, dan di sana beliau mencari lagi
yaitu yang moderat, yang dianggap mampu menjembatani antara formalisme agama dan tantangan dunia modern kepada agama. Dan ternyata beliau kecewa. Sebenarnya kita harus bersyukur mereka masih mengemukakan gagasan alternatif parsial ideologis terhadap tatanan yang ada. Demikian jawaban yang diperolehnya. Beliau tidak mampu mengerti mengapa kemarahan itu masih lebih baik dari kemungkinan yang dapat terjadi. Dan kemudian orang muda yang satu ini tercengang tanpa mampu merumuskan apa yang seharusnya dipikirkan. Dan akhirnya beliau diajak seorang kawan yang seprofesi untuk menemui seorang guru Torekot. Dari situlah beliau beroleh kepuasan. Jawabannya ternyata sederhana saja, bahwa Allah itu maha besar. Beliau tidak perlu memerlukan pembuktian akan kebesarannya, bahwa Dia maha besar karena Ia ada. Apa yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Bahwa Al-Hujwiri mengatakan, bila engkau menganggap Allah ada karena engkau merumuskannya, dan hakikatnya engkau menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau Ia menyulitkan kita, dan juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakikatnya. Yang ditakuti berubah adalah persepsi manusia atas hakikat Allah. Kalau diikuti jalan pikiran Kiai Torekot itu, informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu dilayani. Cukup diimbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang positif dan konstruktif. Demikianlah kisah tentang Gus Dur. Tidak perlu Tuhan dibela.